Jasa pelabuhan perikanan. Ini saya akan menjelaskan tentang jasa pelabuhan perikanan, yang dimana merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan, di mana jasa pelabuhan perikanan ini berkaitan erat dengan aktivitas di pelabuhan perikanan yang mencakup 1. Pendaratan dan pembongkaran. Salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan lainnya adalah kekhususan komoditas yang didaratkan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang disediakan disesuaikan dengan komoditas tersebut. Tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu untuk melakukan pembongkaran hasil tangkapan, melakukan pengisian bahan perbekalan, serta melakukan perbaikan kapal. Selanjutnya, aktivitas pengolahan. Produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu atau perisabel. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal, akibat trip yang lama dan tidak diberi es ataupun lainnya, maupun penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk dapat mempertahankan mutu berupa fasilitas fulcrum, cool strike, dan lain-lainnya. Pelabuhan perikanan juga menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta mengembangkan usaha pengolahan maupun usaha yang berbasiskan perikanan lainnya. Yang ketiga, aktivitas distribusi dan pemasaran, di mana peran akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin terlihat terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang minim. Menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan mendapatkan harga yang layak. Mekanisme dikemungkinkan karena perdagangan ikan di pelabuhan dilakukan dengan menggunakan sistem lelang. Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada aktivitas distribusi dari pemasaran ini diantaranya adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, tempat pasar, dan lain-lain. 4. Yaitu aktivitas perbekalan. Aktivitas ekonomi lain adalah penyediaan kebutuhan melaut atau bahan bakar minyak, es, air tawar, bahan makanan, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan kelancaran operasi penangkapan ikan dan penanganan mutu ikan hasil tangkapan, baik selama operasi penangkapan, penanganan ikan di TPI maupun saat pendistribusiannya. Dan yang kelima, di mana terdapat aktivitas perbaikan, di mana aktivitas perbaikan ini ditujukan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya tetap dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya penyediaan fasilitas docking atau slipway dan bengkel. Imbalan jasa pemakaian fasilitas. Yang pertama itu jasa tambat labu. Tambat labu ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikatkan tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan. Yang kedua itu waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat yang lain. C. Uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat yang dihitung berdasarkan etmal atau 1 etmal sama dengan 24 jam. D. Fasilitas tambat berupa jembatan atau jeti, dermaga bongkar, tepian atau bagian tepi baik sungai maupun pantai. E. Tubuh kapal lain. Selanjutnya, labu. Pertama, kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapan kapal, bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar, biasanya untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau menunggu naik dok
atau dalam keadaan floating repair. Dan yang kedua, terdapat waktu labuh adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar. Sampai keberangkatannya kembali ke laut, waktu sejak kapal bersandar di dermaga sampai berangkat kembali ke laut dikurangi dengan waktu tambat. C. Uang labu adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan etmal. D. Tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan tempat yang dibangun khusus untuk berlabuh. 2. Pengadaan es. Harga es ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi harga es lokal. 3. Pengadaan air. Yang pertama, pengadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengolahan hasil, gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lain-lain. Yang kedua, sumber air tawar adalah sumur, bor, dan pam. Yang ketiga, perhitungan tarif didasarkan pada biaya pengusahaan air tersebut. Selanjutnya, batas waktu maksimum untuk setiap komoditi ditentukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati, maka Kepala Pelabuhan Perikanan tidak bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan untuk menggantikan sewanya. Keempat, di mana jasa sewa cool room, di mana dalam jangka waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam cool room diperhitungkan sekurang-kurangnya 1 hari, dan untuk penyimpanan kurang dari 1 hari diperhitungkan 1 hari. Keterlambatan pengambilan ikan dari batas waktu penyimpanan yang disebabkan kelalaian dari pemakai jasa dikenakan biaya tambahan sebesar waktu keterlambatan. Pengelolaan pelabuhan perikanan. Pengelolaan pelabuhan perikanan. Keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan tergantung pada pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan, misalnya keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf pengelola pelabuhan, antara lain yaitu hubungan kepala pelabuhan dengan pegawainya, pedagang, nelayan, pengolah, dan buruh di pelabuhan. Pelaku-pelaku di pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaannya masing-masing. Di sini terdapat 3 kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan. Yang pertama yaitu pengelolaan infrastruktur, substrastruktur dengan semua aktivitas penunjang, yaitu antara lain investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, pajak, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitasnya seperti alur pelayaran, mercusuar, dan jalan-jalan menuju pelabuhan. Dan yang kedua yaitu adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan atau klien terhadap kapal dan barang atau komoditi perikanan serta peliharaannya. Kontak ini secara eksplisit dapat berupa kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Peraturan-peraturan, antara lain yang pertama, peraturan-peraturan lokal, nasional maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim. Yang kedua, peraturan dalam hak keudanian, perhitungan statistik, pencatatan, dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Pengelolaan pelabuhan perikanan dapat dilakukan. Yang pertama itu pengelolaan dan penguasaan oleh BUMN yang berbentuk sebagai perum. Pada prinsipnya kedua bentuk perusahaan ini usahanya bersifat melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa yang sekaligus mencari ketentuan. Yang kedua itu pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengelolaan
pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat mengingat kepada hal-hal sebagai berikut. Dan di sini terdapat fungsi pelabuhan perikanan, yaitu sebagai yang pertama, pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dalam skala nasional maupun regional. Yang kedua, pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik hulu maupun hilir. Yang ketiga, pusat kegiatan pembinaan masyarakat nelayan. Dan terdapat juga poin kedua, di mana poin kedua ini pelabuhan perikanan merupakan public utility yang menyangkut kepentingan serta hajat hidup masyarakat perikanan. 3. Kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh pelayanan guna memperlancar proses produksi, pengolahan serta pemasaran hasil sehingga tercipta suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Yang keempat, basis operasional kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah sehingga tercipta interrelasi antara daerah produsen dengan daerah pemasaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu daerah. Kelima, pembagian kewenangan berdasarkan pengelolaan pelabuhan masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan Pemda, sedangkan pelabuhan perikanan Nusantara, samudra maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, pengolahan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila memberikan keuntungan baik bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Yang kedua, proses pembongkaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara cepat. Yang ketiga, fleksibel dalam pengembangan teknologi. Yang keempat, perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Yang kelima, organisasi serta pelaku-pelakunya bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan. Terima kasih dari hasil video Dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hellcat.